datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku lagi semangat nih untuk rekam love reading untuk masing-masing zodiak. Kita mulai untuk bulan Mei. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Pisces. Dan Pisces ini adalah general reading. Jadi mungkin gak semua orang akan cocok atau resonate untuk pembacaan kali ini. Kamu bisa pesan personal reading denganku untuk sesuatu yang lebih personal, lebih menjurus ke pertanyaannya kamu tentunya, di website newtarot.id atau alamat email dan nomor WhatsApp yang tertera di description box, oke? So di sini kita akan bagi dalam beberapa sesi nih, Pisces ya. Yang pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian kita bahas yang single, kemudian di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So here we go, kita mulai dari Pisces yang berpasangan terlebih dahulu. Pisces love reading berpasangan bulan Mei 2023 Pisces. Oke, di the bottom of the deck ada King of Wands. Mari kita lihat di sini Pisces. Ada Knight of Pentacles di sini, Queen of Wands, Page of Cups, Ace of Pentacles, King of Pentacles, the World card. Kemudian ada King of Cups. Oke. Sorry ya, aku susun lagi kartunya. So Pisces, ini sebuah pemandangan yang bagus ya. Tebarannya ya, ada Knight of Pentacles, kemudian ada Ace of Pentacles, banyak Pentacles di sini, kemudian juga ada Cups card di sini, which is nice to see karena ada balance di antara kamu dengan pasangan kamu, ada keseimbangan. Ada keinginan di sini untuk stay in this commitment period. Ada keinginan di sini untuk stay dengan komitmen kalian. Kayak kalian berdua cukup committed to each other. Aku ngeliat di sini walaupun mungkin masih butuh kerja sama secara konstan untuk kedepannya antara kalian berdua. Tapi satu hal yang aku puji di sini memang tuh soal balance tadi ya, soal keseimbangan tadi. Bahwasanya kamu dan pasangan mungkin di sini mulai berusaha untuk saling memahami satu sama lain, atau mungkin sudah terjadi dan berproses dengan cukup bagus di sini antara kamu dengan pasangan. Ada Knight of Pentacles, kemudian ada Ace of Pentacles di kartu perasaan. So kalau misalnya kamu di sini bertanya, Mbak, pasangan gue ini komit nggak ke gue? Aku ngelihat iya, kalian sama-sama komit dengan satu sama lain. Kayak ada semacam understanding bahwasanya oh ternyata dia komit sama gue, oh ternyata dia sayang sama gue, oh ternyata selama ini dia suportif ke gue. Kayak ada understanding semacam itu tuh yang muncul di kedua belah pihak ya. Dan itu tuh kayak benar-benar akan mempengaruhi dinamika hubungan kalian ke depannya, khususnya di bulan Mei. Oke, so di bulan Mei aku ngerasa akan ada semacam dinamika yang cukup baik nih antara kamu dengan pasangan nih Pisces. Oke. Kalau misalnya di sini ada semacam masalah ya, bisa jadi kalian nggak komunikasi mungkin dengan satu sama lain di bulan sebelumnya. Aku ngerasa di bulan Mei akan ada perbaikan komunikasi antara kamu dengan pasangan. Dan kalau misalnya kamu bertanya, Mbak, dia sayang nggak sih sama gue? Ada King of Cups di sini, so kalian berdua memiliki perasaan yang cukup besar terhadap satu sama lain. And that's good. Ada beberapa hal yang ingin aku klarifikasi di sini, Pisces. Oke. Kalau misalnya memang benar ya, kalian sempat jeda atau sempat ada permasalahan nih antara kamu dengan pasangan, aku ngerasa situasinya akan segera membaik di bulan Mei. Jadi ada proses rekonsiliasi bisa jadi antara kamu dengan pasangan kamu nih, Pisces.
Aku ngerasa ini hubungan yang bagus sih. So jika pun memang ada masalah ya, aku ngerasa masalah itu bukan suatu hal yang big thing atau sesuatu yang harus dibesar-besarkan juga antara kamu dengan pasangan. Aku ngerasa permasalahan yang kalian hadapi itu tuh mendewasakan kedua belah pihak. Jadi meaningful banget jadinya permasalahan yang muncul, kayak kalian berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Aku ngeliat di sini. And I think that's good for your emotional growth for each other in this relationship. Aku ngeliat di sini, Pisces. Okay? Ada King of Swords di sini. Interestingly, aku ngerasa kayak di dalam situasi ini aku harus tekankan juga bahwasanya ada semacam boundaries yang mungkin masih dijaga oleh pasangan kamu di sini. Kenapa sih mbak dia kayak masih membatasi diri ke gue? Kenapa sih mbak dia yang kayak masih jaga-jaga diri atau jaga-jaga sikap ke gue? Karena memang mungkin dia belum seutuhnya trusting the process or trusting you. Kalau misalnya ini soal relationship yang dimana kalian mungkin masih pacaran atau mungkin masih tahap perkenalan ya, mungkin baru akan memasuki tahap pacaran, aku ngerasa kayak pasangan kamu atau orang yang terhubung dengan kamu ini Pisces masih berusaha untuk menjaga boundaries antara kamu dan dia. So masih ada batasan lah atau tembok, semacam tembok di sini yang masih belum bisa diruntuhkan seutuhnya oleh orang di sebelah sini. Okay? Tapi satu hal yang aku pastikan di sini, hubungan kalian balance, cukup seimbang. Dan yang kedua di sini kalian saling suportif terhadap satu sama lain dan kalian saling menyayangi. Aku ngeliat di sini, Pisces. Oke. So kita lanjut di sini Pisces untuk ngeliat bagi yang single di bulan Mei. Here we go. Pisces love for yang single bulan Mei 2023, Pisces. Okay. Di the bottom of the deck ada the Chariot card. Ada Two of Cups bagi Pisces yang single, kemudian ada the Star card, di Hangman, kemudian ada Page of Swords. So Pisces yang single, aku ngeliat di sini ada satu individu khusus nih yang dekat dengan kamu, oke? Dan aku ngelihat kalian berdua sudah cukup lama mungkin terhubung, tapi mungkin belum ada kejelasan antara kamu dengan individu ini. Masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait koneksi kamu yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait koneksi yang kamu miliki dengan orang ini. Kalau misalnya kamu ada harapan yang timbul ya terkait koneksi yang kamu miliki dengan orang ini, ya iyalah udah cukup lama komunikasi mungkin, atau mungkin kalian udah cukup lama deket dan mulai timbul atau terbangun harapan ya, oh gue bakal end up dengan orang ini, gue bakal berakhir dengan orang ini, oh gue bakal pacaran sama orang ini, oh gue bakal menikah dengan orang ini. Masalahnya Pisces, hal itu yang jadi kendala. Di sini ada the Star card. So ketika kamu di sini sudah bangun semacam ekspektasi atau harapan terkait koneksi kamu dengan orang ini, kamu akan mulai ngelihat segala sesuatu itu dari kacamata ekspektasinya kamu, dan apapun yang orang ini coba lakukan ke kamu mungkin bakal bikin kamu kecewa kalau misalnya kamu nggak apresiasi setiap langkah atau sikap yang mereka coba lakukan ke kamu gitu loh. Di immediate future yang kamu atau di outcome yang kamu di bulan ini ada di Hangman card bagi yang single. So aku ngeliat belum akan ada kemajuan spesifik nih antara kamu dengan individu spesifik ini, atau kemajuan signifikan gitu ya dalam koneksi yang kamu miliki. Kenapa? Karena ekspektasi tadi. Kamu berasa stuck dengan orang ini karena kamu berharap sesuatu yang besar langsung terjadi dalam waktu tertentu gitu loh. Padahal mungkin belum saatnya hal yang besar terjadi antara kamu dengan orang ini, karena sarannya adalah Page of Swords. So masih banyak yang harus kamu ketahui terkait orang ini.
See, kamu udah expect marriage di sini atau udah expect komitmen dari orang ini. Padahal mungkin belum ada kemajuan yang pesat dalam hubungan kamu dengan orang ini, Pisces, atau dengan koneksi yang kamu miliki dengan orang ini. Bagi sebagian mungkin ya kamu punya opsi lain atau orang ini punya opsi lain, karena di sini ada Two of Pentacles. Tapi aku ngerasa Two of Pentacles ini masalahnya lebih ke soal penyesuaian perspektif kamu dengan orang ini. Bagaimana kamu benar-benar keep your expectation low untuk benar-benar meet eye to eye gitu ya, untuk benar-benar saling suportif terhadap satu sama lain, untuk saling berusaha memahami posisi masing-masing, untuk berusaha mempertahankan koneksi ini dengan tidak mengganggu keseimbangan masing-masing atau tidak mengganggu kegiatan masing-masing. See, ada Ten of Pentacles di sini. Ada keinginan untuk langsung serius sama orang ini atau langsung nikah sama orang ini. Dan saranku memang jangan berekspektasi besar dulu, Pisces. Karena masih banyak yang harus kamu ketahui terkait orang ini. Dan ada King of Swords di the bottom of the deck. So masih ada boundaries yang cukup jelas nih, yang cukup nyata. Kayak masih ada walls. Masih ada tembok-tembok pemisah yang bikin kamu dan orang ini jadi kesulitan untuk sama-sama berproses atau sama-sama gimana ya, sama-sama membuka diri untuk menjalin hubungan yang lebih. See, this is make sense now. Ada Seven of Cups. So satu hal di sini yang harus aku tekankan, Pisces, antara kamu dengan orang ini, dengan individu spesifik yang aku bilang tadi, masih banyak, itu tuh semua tuh masih up in the air, masih confusing, masih membingungkan gitu loh. Jadi jangan expect something stable, something committed from this person, karena aku ngerasa masih banyak yang harus kamu explore dari satu sama lain. Kalian berdua masih sama-sama bingung dalam koneksi yang kalian miliki. Walaupun aku ngeliat memang ada ketertarikan yang equal atau ada ketertarikan yang cukup bagus ya. Kalian berdua sama-sama tertarik dengan satu sama lain, tapi itu nggak cukup untuk menghadirkan komitmen atau sesuatu yang lebih real antara kamu dengan orang ini. Let's say soal status, mungkin kamu ingin pacaran sama orang ini atau let's say ingin menikah dengan orang ini. Masih cukup jauh lah perjalanannya, Pisces, oke? So kita lihat di sini kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So here we go, Pisces. Pisces dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces. Aries dengan Pisces di sini ada Eight of Swords. Si Aries ini, kalau misalnya kamu bertanya-tanya, Mbak, dia sudah move on gak sih dari saya? Dia belum move on dari kamu. Dan aku merasa di sini si Aries ini mungkin ada kepikiran untuk let's say kembali ke kamu, atau bisa jadi keinginan untuk memperbaiki koneksinya bersama kamu, atau bisa jadi vice versa. Tapi memang sulit sih sepertinya dengan si Aries ini. Mungkin dia sudah punya opsi lain, atau dia kesulitan di sini untuk kembali ke kamu lagi, Pisces, atau mencoba untuk memperbaiki koneksi yang bersama kamu. Lanjut di sini Pisces dengan Taurus, ada Five of Swords. Si Taurus ini kayak berasa di atas angin dengan kamu, dan somehow aku ngerasa dia berusaha untuk memanfaatkan situasinya. So saranku sih dengan si Taurus ini jangan terlalu dipaksakan dulu, biarkan dia yang datang ke kamu atau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan kamu, oke? Pisces dengan Gemini, di sini ada di Emperor card. So si Gemini ini berusaha untuk mengendalikan dirinya ke kamu nih. Di the worst case scenario nya, aku ngerasa si Gemini ini mungkin nggak punya perasaan spesial ke kamu. So saranku jangan terlalu berharap besar dulu sama si Gemini ini.
Lanjut Pisces dengan Cancer, di sini ada Four of Wands. Si Cancer ini aku ngelihat punya perasaan yang besar ke kamu di sini Cancer, Pisces, si Cancer ini ya. Dan aku ngerasa kalian berdua cukup harmonis berdua. Bisa jadi ada semacam status nih yang akan datang antara kamu dengan si Cancer ini. Bisa jadi kalian akan segera pacaran, atau mungkin ada proposal, ada keinginan untuk menikah dengan orang ini, atau dia akan melamar kamu di bulan Mei. Dan this is something good coming from Cancer. Aku ngerasa ada sesuatu yang bagus datang dari Cancer ke kamu, okay? Pisces dengan Leo, di sini ada Seven of Cups. Si Leo ini masih up in the air, bisa jadi juga dia punya opsi lain. Saranku sih jangan terlalu berekspektasi besar dulu sama si Leo ini. Lanjut Pisces dengan Virgo, di sini ada Ace of Wands. Si Virgo ini dia tertarik sama kamu, dan kamu tuh benar-benar jadi perhatian atau fokus dia banget di bulan Mei ini. So nggak ada salahnya untuk difokusin ke si Virgo ini. Kalian punya chemistry yang cukup bagus. Lanjut di sini Pisces dengan Libra, ada The Devil card, nice. Si Libra ini obses sama kamu, bisa jadi ada FWB kind of thing, ada friends with benefit. Dan hati-hati dengan koneksi yang kalian miliki, karena itu tuh bisa jadi bikin kalian ketergantungan terhadap satu sama lain. I don't know, in a negative way or in positive way, it depends. Tapi intinya hati-hati dengan hubungan ini, okay? Lanjut di sini Pisces dengan Scorpio, ada di Hierophant, nice. Si Scorpio ini berniat untuk serius sama kamu di sini. Bisa jadi ada pernikahan antara kamu dengan si Scorpio di bulan Mei. So ya nggak ada salahnya untuk diseriusin sama si Scorpio ini. Dia cukup serius sama kamu, dia konsisten ke kamu. Lanjut di sini Pisces dengan Sagittarius, ada King of Swords. Si Sagittarius ini memang sengaja mundur dari kamu secara perlahan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa si Sagittarius ini berubah sikap ke kamu karena memang sengaja, aku ngerasa dia melakukan hal itu. Dan kalau misalnya kamu bertanya, Mbak, si Sagittarius ini ada perasaan gak sih ke saya? No, aku ngerasa dia gak ada perasaan ke kamu. Lanjut di sini Pisces dengan Capricorn, ada The Sun card. Si Capricorn ini sangat-sangat nyaman dan tertarik sama kamu di sini, dan aku ngerasa hubungan kalian cukup baik berdua, cukup seimbang. Cuman aku ngerasa ini masih di level exploring each other gitu ya, kayak masih berusaha untuk memahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya kamu di sini bertanya soal komitmen, aku ngerasa masih cukup dini. Kalian berdua masih belum memiliki tujuan spesifik, aku ngeliat dengan satu sama lain. Lanjut di sini Pisces dengan Aquarius, ada Five of Wands. Si Aquarius ini memang berbeda pendapat dengan kamu, so hati-hati dengan potensi konflik. Dan bisa jadi ada kompetisi antara kamu dengan si Aquarius ini. Bisa jadi dia punya opsi lain atau kamu punya opsi lain di sini Pisces. So hati-hati dengan kemungkinan kamu dengan si Aquarius ini mungkin nggak begitu baik koneksinya di bulan Mei. Pisces dengan Pisces, di sini ada Three of Cups. Bisa jadi ada rekonsiliasi antara kamu dengan si Pisces ini. Oke, bisa jadi ada semacam engagement mungkin antara kamu dengan si Pisces ini, karena Three of Cups juga berbicara mengenai engagement. So nggak ada salahnya untuk dilanjutkan dengan si Pisces ini, oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Mei. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!